Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam sapaan pagi hari ini, edisi Jumat 18 Maret 2022. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan, perlindungan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat anugerah kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Urapi kami Tuhan, biar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pembacaan kita tadi diberikan judul Seperti mayat berjalan. Lumingka tento batang rabu. Membaca judul ini, mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan. Memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Tentunya judul ini hanya sebuah pengandaian tentang suatu keadaan. Seperti ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini. Dalam ayat pertama dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jemaat Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan, karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia, mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan sesungguhnya dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapatkan fasilitas atau materi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, ayat yang pertama. Karena itu bertobatlah, ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari senantiasa mengopulasi sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati. Secara rohani seperti mayat berjalan. Ingat, banyak yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, tapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahiriah.
Bertobatlah, sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Berjaga-jagalah, sebab kedatangannya sungguh tidak terduga. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau terus menolong kami, sama-sama selalu melayani Engkau. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berbagai sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pertambahan usia Bapak Elvis Silalong dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah hikmat dan pengenalan akan Dikau. Hal-hal lain yang membuat kami bersukacita seperti sembuh dari penyakit, diperjumpakan dengan orang-orang yang kami rindukan dalam hidup ini, mendapat pekerjaan dan banyak hal Tuhan. Terima kasih untuk kesuksesan, keberhasilan, sukacita yang kami alami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja di belakang semuanya ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami terus menopang dalam doa, hiburkan, kuatkan segenap rumpun keluarga Bapak Lukas Semulayuk atau bapaknya Rekdisa dan Putra atas duka cita yang mereka tengah alami pada saat ini. Hiburkan mereka Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Dan pada saat ini kami berdoa terkhusus buat Bapak Petrus Tanggulungan, Bapak Sharon sekeluarga, Mama Aaron atau Ibu Luki, adik kami Rahel, Pian sampai Urang, Mama Kevin yang dirawat di rumah, Tuhan memberkati. Mama Retsa yang hari kemarin menjalani radiasi pertama, Tuhan memberkati untuk radiasi selanjutnya akan dilaksanakan. Kiranya menjadi satu cara Tuhan untuk menolong kekasih kami, Mama Retsa, dan saudara-saudara kekasih kami yang dirawat di rumah. Tuhan menyertai mereka satu persatu. Kami tidak menyebutkan namanya, tapi Tuhan mengenal mereka. Kiranya mereka kuat, mereka semangat, dan tidak kehilangan kepercayaan kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan memungkinkan kesembuhan, kepulihan dari Tuhan sendiri. Oh Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati. Bahkan perdamaian dunia Tuhan Engkau mungkinkan bagi kami bersama-sama. Hari ini Tuhan menolong kami, boleh melanjutkan kehidupan kami hanya dengan pertolongan-Mu saja. Siapapun kami, anak-anak, orang muda, orang dewasa, oma opa, Tuhan menolong kami semua. Ini doa kami karena Kristus Yesus kami mau menjalani hari ini hanya bersama-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih, lanjutkan kehidupanmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berakhir pekan. Selamat berkarya. Tetap memperhatikan prokes. Tuhan Yesus memberkati. Amin.